Shalom. Sekali lagi shalom. Berapa banyak saudara yang bersuka cita sore hari ini? Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hatimu. Kita mau menyembah Tuhan sore hari ini. Mari tundukkan kepala. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai sore hari ini Tuhan, sampai detik ini. Semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu Tuhan, sore hari ini dengan segenap hati kami rindu, kami haus, kami lapar akan Engkau Tuhan. Kami mau bawa sembah kami yang terbaik bagimu Tuhan. Kami mau tanggalkan segala beban kami. Dan kami mau datang menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Kami mau menyembah Tuhan dengan segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami, segenap roh kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau beri yang terbaik bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa yang bukan berasal daripadamu Tuhan. Kami satukan hati kami, roh kami ikat tengking, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, ini waktumu. Kami mau buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan. Kami mau bebaskan roh kami menyembah Engkau Tuhan. Roh Kudus penuhi setiap kami. Penuhi tempat ini Tuhan. Biar sore hari ini Tuhan kami dilawa Tuhan. Kami pulang, kami berbeda Tuhan ketika kami datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap menyembah memuji Tuhan bersama saya katakan amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan syukur kami Tuhan. Menyembah Engkau Allah yang hidup. Tuhan yang hebat. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang besar. Makasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa syukur kami kepada-Mu. Ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kami bawa sembah kami Tuhan. Haleluya. Mari bersama kita bawa kata kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Kami angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau Tuhan. Oh, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Oh, tiada seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita berdiri. Dari
beri awal naikkan pujian dan hormat. Kami angkat suara kami Tuhan, angkat suara pujian. Kami agungkan Engkau Tuhan, ku beri kemuliaan dan hormat. Kami angkat suara kami, angkat suara pujian. Kami agungkan Engkau Tuhan, Bapa Engkau Tuhan yang besar.
Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang ajaib. Haleluya. Kami berikan pujian kami Tuhan. Kami bawa pujian kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Sebab besar kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab besar perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab dahsyat Engkau Tuhan. Sebab itu sore hari ini Tuhan, dengan segenap hati kami bawa pujian kami kepadamu Tuhan. Semua tentang Engkau Tuhan. Sore hari ini semua tentang Engkau Tuhan. Biar nama-Mu saja yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Biar nama-Mu saja yang dipuji, dipermuliakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, ketika Engkau ditinggikan, kuasa-Mu nyata di tempat ini. Ketika nama-Mu ditinggikan, mujizat-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini bukan tentang siapapun Tuhan, tapi semua tentang Engkau. Kami buka hati kami Tuhan. Kami bawa sembah kami. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau ajaib Tuhan. Kau mulia. Engkau ditinggikan Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Urapan-Mu tercurah di tempat ini Yesus Kau hebat. Yesus Kau hebat. Yesus Kau hebat. Haleluya. Haleluya. Sembaria. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan yang hebat. Sungguh Engkau Tuhan yang dahsyat. Karena kami mengalami Tuhan, Engkau Tuhan yang hebat. Engkau Tuhan yang dahsyat. Apa yang tak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami rancangkan, itu yang Tuhan buat dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, sore hari ini kami mau menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Biar Engkau semakin ditinggikan di tempat ini Tuhan. Thank you Lord.
kami mau menyanyikan kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan Engkau hebat, Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sukacita damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Sebab itu Tuhan sore hari ini kami mau bersukacita lebih lagi. Menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap umat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama saya katakan. Amin. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Saudara bersukacita, amin. Haleluya. Saudara boleh kasih salam samping kanan kirimu. Katakan Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita besar. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar, amin. Dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah.
persembahan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau Tuhan yang besar, dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji menyembah-Mu. Sekarang kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap persembahan yang akan kami berikan. Kau melihat tangan-tangan yang memberi. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tahu yang terbaik bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan akan balas berkat yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, sebesar apapun badai dalam hidup kami percaya kami punya Tuhan. Kami punya Tuhan. Kami punya Tuhan yang sanggup menolong kami. Sebab Engkau adalah Tuhan, penolong kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari berdiri saudara. Dari awal kita naikkan pujian. Saat ku berjalan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena
Engkau Tuhan yang menjadi penolong kami Tuhan. Penolong yang setia. Sekali lagi hanya Engkau penolong Tuhan. Penolong yang setia. Engkau Tuhan penolongku. Engkau sumber jawaban dalam hidupku. Engkau yang sanggup. Yesus, Engkau Allah yang ajaib. Engkau nyatakan kasih dan kuasa-Mu atas setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Oh ya Rabba Sere la 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 la. Haleluya. We bless you Lord. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi hati kami. Puaskan jiwa daga kami Tuhan. Kita kaya Rabba Sere la 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 la. Yesus, Engkau baik. Sungguh kasih setia-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kita kaya Rabba 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 Rabba. Jesus, Jesus. Coba setiap kami Tuhan. Lemburkan hati ini Tuhan. Lemburkan hati ini Tuhan. Oh, Rabba Sidaka Rama Sidara Rama. Bapa saat ini Tuhan, jamah setiap hati kami Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami gak ada apa-apanya Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang memampukan kami untuk kami terus berjalan di dalam jalan-Mu Tuhan. Di dalam tangan kasih-Mu Tuhan, Engkau memimpin kami Tuhan. Engkau menuntun kami Tuhan di jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan hari demi hari semakin jatuh, tapi penyertaan Tuhan sempurna atas kami Tuhan. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan yang baru atas setiap kami, Roh Kudus ambil alih ibadah kami. Transformasi pikiran kami, hati kami. Buat kami mengerti Tuhan akan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap Tuhan mendengar setiap suara-Mu. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan, pertama-tama saya kenalkan. Nama saya Yeremia Ho. Saya asli dari Semarang. Tapi kami tahun 90 kami sudah meninggalkan kota Semarang. Saya seorang ayah dari 4 orang anak dan 1 orang istri. Kemarin istri saya yang melayani di PPKC. Istri saya Ambon, India, Manado. Saya Cina, Semarang. Kira-kira kalau 4 suku dijadikan satu, ya itulah anak saya 4 ini. 1 cowok ada di Taiwan, dia lagi ambil S2. 2, 3 cewek, nomor 4 paling bungsu SMP kelas 3. Cowok. Dan saya mengucap syukur kalau boleh ada kesempatan kami boleh melayani tempat ini. Pak Budianto, Bapak Gembala, seluruh majelis jemaat di tempat ini. Kami sudah ada di negara di Jemberana ini sudah dari 4 hari yang lalu, hari Rabu. Besok kami akan ke Banyuwangi untuk kami mengadakan acara dengan Bamak. Ya, boleh slide-nya kalau perkenalannya. Saya ini lagi perintisan satu gereja. Kami tinggal di daerah Tangerang dan kami bangun satu pos PI untuk gereja GBI karena izin kami susah dapat. Jadi kami kalau di sini tadi kedinginan karena pakai AC. Kami ibadahnya biasa pakai AB, angin berobos. Karena yang kami layani adalah banyak Cipen, Cina-Cina Benteng, dan puji Tuhan sudah 10 bulan kami adakan di rumah dan sampai saat ini sudah hampir 52 orang. Setiap minggu bertambah kami ibadah hari Minggu setiap pukul 3 sore.
Jadi saya mengucap syukur penyertaan peliharaan Tuhan, ada rekan-rekan yang menopang saya, dan saya belum ini karena saya masih punya hati misi. Kebetulan saya ini ketua dari Blessing Ministry Indonesia, anggota tim kami semua interdenominasi dan semuanya hamba Tuhan, orang-orang full time. Dan kami percaya apa yang kami berikan, pembekalan pelatihan di parenting, LSD, narkoba, musik gereja, investasi gereja dan berbagai macam. Kami ingin hidup jadi berkat, kami ingin menghadirkan Yesus di dunia nyata. Kami sama-sama klik terus agak cepat aja. Ya agak cepat, nah ini visi misi kami, bless to bless, menjadi diberkati menjadi berkat, menjadi garam dan terang, mempersiapkan kita sebagai mempelai Kristus di akhir zaman. Klik lagi. Ya ini kebetulan saya dengan istri, tim kami, pengurus daripada Blessing Ministry. Klik. Ya kami adakan di Jombang, Lumajang, lumayan lama waktu itu karena April. Dan puji Tuhan, pertama setelah COVID kami bisa masuk ke pondok pesantren karena ada undangan untuk ke pondok pesantren Tebu Ireng dan Darul Ulum, itu ada di Jombang, nanti ada fotonya. Dan klik lagi cepat ya, terus kemarin kami baru pulang dari, klik lagi. Nah ini kami pelayanan di GBI Diaspora di Blitar. Ini luka batin dan LSD, terus klik lagi. Nah, ini kami ada di pondok pesantren Tebu Ireng dan Darul Ulum tahun kemarin bulan 4 ya kalau nggak salah ya, bulan April. Pas kebetulan ada anak dari mendiang mantan presiden ada situ dan kami dapat satu kesempatan untuk kami bisa ada di rumah daripada satu kiai untuk kita bisa berdiskusi tentang wawasan kebangsaan juga tentang iman kita. Klik aja cepat. Nah, ini yang kami lakukan. Klik lagi. Ya terus. Ya kami di Lamando, Kalimantan Tengah. Klik. Ya ini ada seminar yang datang ibu-ibu yang nomor bawah ya tahu ya. Jadi kami adakan, kami nggak pernah ngundang tapi dia datang. Nah, kita layani dia terima Tuhan. Lagi, klik lagi. Terus klik. Ya ini kami ada di Lapas Nusa Kambangan di Permisan. Ada beberapa LP yang kami layani. Klik lagi. Rata-rata orang kena narkoba namanya ada di Alkitab semua. Saya sedih karena orang-orang yang kena narkoba rata-rata ada di LP dan terkena narkoba. Klik. Ya di Lampung. Klik lagi. Ya kami kemarin yang bulan Maret kemarin kami sempat ke sini ke Jembrana, kami kerjasama dengan MPUK. Klik lagi. Kami adakan ini yang kemarin ini bulan Februari Maret Banyuwangi Jembrana. Ya lagi. Nah, ini kami adakan di gereja GPT kalau nggak salah GPT ya betul. Klik lagi. Ya terus. Ya Palangka kami kerjasama dengan BPT daripada Kalimantan Tengah GPI. Di Pulau Keladan, Kapuas, Palangkaraya. Klik. Lagi, ini latihan musik. Ya, kira-kira itu. Ya kami di Bengkulu kemarin, ya ini yang Agustus kemarin kami baru pulang dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Udah, klik tutup. Jadi inilah sekilas tentang pelayanan ministry yang kami adakan. Kami melakukan pembekalan karena kami rindu supaya jemaat Tuhan yang ada di gereja-gereja khususnya bisa mengalami Kristus, juga menghadirkan Kristus di dunia nyata. Itu menjadi satu kerinduan hati kami. Dan puji Tuhan hari ini, besok pagi kami harus ke Banyuwangi. Dan terakhir ini kami akan sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Saya akan sharing tentang apa itu kasih. Kalau kita melihat dari Alkitab, dari perjanjian lama, dari kejadian sampai wahyu, itu berbicara tentang satu kata yaitu love, yaitu kasih. Kasih seringkali didefinisikan dengan salah dengan kata-kata cinta. Waktu kasih berubah cinta, maka tadinya yang agape berubah menjadi eros, menjadi storge, menjadi bilio. Sebenarnya adalah kasih itu agape. Tapi kalau kita lihat apakah eros, storge, dan bilio itu salah? Enggak, karena semua ciptaan Tuhan. Tapi ada fungsinya masing-masing. Tapi terlebih yang paling utama dalam kehidupan kita yaitu agape, kasih Kristus dalam hidup kita. Nah, orang seringkali gini, dalam pernikahan gini, aku cinta. Kasih itu bukan cinta atau bukan perasaan. Kalau cinta itu perasaan.
cinta itu mengandung emosi. Tapi kasih itu keputusan. Makanya kalau kita lihat dalam rumah tangga, orang saling mengasihi, orang saling mencintai, waktu cintanya pergi, otomatis pernikahannya gagal. Tapi kalau orang saling mengasihi, apapun badainya, orang tetap ambil keputusan. Karena kasih adalah keputusan. Kasih yang paling utama. Tuhan ajarkan tentang hukum kasih. Makanya kalau kita lihat dalam Kejadian sampai Wahyu berbicara pada satu kata yaitu tentang kasih. Kalau kita mau belajar tentang kasih, kasih itu apa sih? Kasih itu yaitu Yesus sendiri. God is love. Banyak orang seringkali nggak tahu kenapa kasih. Nah, saya akan berikan tema yaitu kasih mula-mula. Nanti Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa cek. Benar nggak kita ini masih ada kasih mula-mula. Kadang kita nggak sadar. Kita sudah kehilangan kasih. Kita kehilangan Yesus. Waktu kita kehilangan kasih, kita bisa melayani, bisa. Kita bisa menyembah, bisa. Kita bisa memuji, bisa. Tapi itu lip service. Nggak ada sesuatu yang kita impartasikan. Nggak ada satu anointing urapan yang keluar dari kehidupan kita. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, Matius 24 ayat 12-13. Akhir zaman ini banyak kedurhakaan, banyak kedurhakaan. Kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin. Orang sudah lagi cuek, orang sudah lagi masa bodoh. Kalau di Jepang ada, karena saya dulu berapa tahun saya ada di Jepang, waktu saya muda. Orang sana itu gangkenai itu cuek. Lu gak kenal, lu mau apa aja gak urusan gue. Saya mau ngobrol, dia mau ngobrol apa, saya gak pernah urusan. Karena dia gangkenai. Ada baiknya, ada juga buruknya. Nah, kita mau melihat hal tentang kasih mula-mula, kita lihat dulu di dalam Wahyu 2. Kita baca Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan ketiga. Kasih yang harusnya kita ada dalam hidup kita, dalam hati kita. Waktu kasih ini sudah pergi, otomatis kita nggak punya lagi. Karena kasih itu Tuhan. Saya tadi katakan kasih itu God is love. Kasih itu Kristus sendiri. Waktu kasih ini sudah nggak ada, sebenarnya kita sudah nggak bisa apa-apa. Tapi kita bisa nggak service bisa. Kita bisa melayani bisa. Kita bisa segalanya. Tapi satu yang tidak bisa, karena kita nggak punya kasih. Makanya iblis, tahu ya iblis, itu bisa menduplikat. Dia menduplikat seorang hamba Tuhan bisa. Dia menduplikat mujizat bisa. Dia menduplikat berkat bisa. Tapi satu yang iblis nggak bisa lakukan. Dia nggak bisa menduplikat kasih. Karena sifat iblis tidak pernah punya kasih. Sebelum ini tolong, sorry, Tuhan ingatkan saya Kejadian 3. Tahu waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kalau kita tanya kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, jawabannya apa? Makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi kita buka dalam Kejadian 3 ayat 1. Yuk coba. Kejadian 3 supaya kita tahu dulu ya. Ini berapa menit Pak? 2 jam ya Pak ya? Terima kasih puji Tuhan Pak. Enggak bercanda. Ya kita lihat, Kejadian 3 ayat 1 katakan gini, manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Jadi saya katakan gini, ular, iblis ternyata punya firman. Banyak orang seringkali tertipu, dipikir orang ini hamba Tuhan, dipikir orang ini satu, pendeta, satu ini. Ternyata dia iblis bisa punya firman. Ingat waktu Yesus berpuasa 40 hari, Matius 4, pertama-tama yang dilakukan iblisnya bawa firman. Ternyata iblis punya firman. Makanya kalau kita lihat kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kenapa? Karena Hawa tertipu. Atau dia lugu, katakan kanan kirinya, lugu, oon. Dia nggak tahu, dipikir ular ini Tuhan. Karena dia bawa firman. Ternyata bukan, makanya dia terkecoh. Nah, kita mau belajar tentang kasih, karena iblis tidak bisa menduplikat kasih. Iblis bisa mengkloning tentang mujizat, tentang berkat, tentang apa dia bisa. Tapi satu hal yang tidak bisa lakukan yaitu tentang kasih. Kita kembali lagi tadi ke Wahyu 2. Wahyu 2 ayat 1 sampai ke 3. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Kalau kita lihat ayat 1 sampai 3. Kalau kita baca dulu yang ayat 1 kepada jemaat di Efesus.
Kalau kita tahu, dikatakan gini ayat 1, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Kalau kita tahu malaikat jemaat itu bukan, malaikat jemaat bukan. Itu panggilan kepada gembala pada waktu itu. Jadi saya cerita sedikit, waktu itu Rasul Yohanes, waktu dia ada di Patmos di Yunani, dia mendapat satu revelation, pewahyuan. Dan dikatakan kepada 7 gereja. 7 gereja. Nah, kalau kita bicara hal ini adalah malaikat jemaat ada Efesus, Pergamus, Tiatira, Laodikia, Philadelphia dan lain sebagainya. Itu adalah sinode. Kalau orang yang saya tahu kalau Bapak Ibu pernah pergi ke Turki, itu semua bangunannya ada. Tapi dia roboh. Efesus ada, Pergamus ada, Tiatira ada. Itu semua letaknya ada di Turki. Itu kalau kita sekarang bilang sinode. Kalau kita ada Betani, GBI, GKI dan macam-macam. Sudah ada ratusan. Dulu cuma ada 7. Ya. Dan di sini kalau kita lihat antara 1 sampai 3 semuanya dipuji oleh Tuhan. Wah, pekerjaanmu luar biasa, engkau tetap sabar, engkau apa. Tapi kita lihat ayat keempat. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki tianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Jadi sungguh mengerikan. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga semua dipuji jemaat Efesus. Tapi ayat keempat dikatakan celakalah engkau. Karena apa? Kehilangan kasih yang mula-mula. Banyak orang gak sadar, dipikir dia bisa melakukan satu ibadah, melakukan pelayanan. Tapi ternyata kita sudah gak punya kasih. Kita bisa melakukan satu religious habit, satu agamawi. Bisa bertepuk tangan loncat, bisa. Tapi kita tidak lagi mengalami gregetnya waktu kita pertama kali kita mendapatkan kasih yang mula-mula. Banyak hal itu terjadi saat ini. Karena firman Tuhan dikatakan di Matius 24 ayat 12-13. Kasih kebanyakan orang sudah semakin tawar atau dingin. Kita sudah sudah masa bodoh. Dan saya kadang-kadang saya melihat hal ini banyak sekali terjadi di gereja-gereja, di komunitas-komunitas. Makanya hal ini yang sangat penting. Saya seringkali jaga hal ini. Kita tetap mempunyai kasih. Kita mau jauh-jauh kita pergi kemana. Karena saya ingin orang mengalami kasih Kristus. Tanpa kasih orang gak mungkin bisa bertahan. Seberapa lama engkau? Percaya muka saya pernah masuk 2 kali penjara. Tahun 90-94 saya ada di Jepang. 94 saya pulang. Saya sekolah di Harvard. 97 saya lulus. 2004 saya masuk penjara untuk kedua kalinya. Untuk terus menjaga kehidupan saya pikir saya sudah sekolah Alkitab. Saya pikir saya kumlot di Jepang. Saya pikir saya sekolah Alkitab kumlot. Tapi kehidupan saya untuk mengekang susahnya bukan main. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Bisa memuji, bisa berdoa, bisa baca Alkitab, bisa. Tapi kehidupan saya susahnya bukan main. Jatuh bangun terus. Tapi waktu 2013, Tuhan berikan satu metanoia. Tahu metanoia? Toko buku, bukan. Metanoia artinya perubahan. Tapi perubahan pikiran. Orang katakan gini, wah Abraham hebat. 25 tahun dia tunggu Ishak anaknya. Dan waktu dia dapat Ishak, dia berani mempersembahkan. Imannya luar biasa. Ya betul. Tapi saya katakan dia gagal. Dia gagal. Dia akui istrinya sebagai saudaranya itu 2 kali. Yang lucunya, yang bohong Abraham, yang dapat mimpi Raja Abimelek. Betul? Tuhan berpihak kepada orang pendosa. Loh kok gitu? Iya. Tapi Tuhan benci pada orang dosa. Tapi Tuhan tidak membenci pribadi. Ingat Yohanes 8, waktu ada orang wanita yang berzina. Apakah dihukum? Tuhan bilang gini, pergilah jangan berbuat lagi. Wah kalau kita enak dong, kita bisa seenaknya. No. Roma 6 ayat 1 ayat 2 baca, sekali-kali tidak. Saya dulu enggak tahu. Saya dulu pikir dengan kekuatan saya bisa mengendalikan dosa. Makanya dulu seringkali kita dengar, sadar akan dosa. Oh kalau sadar akan dosa. No. Bertobat. Sadar akan Yesus.
itulah yang membuat engkau berjalan di dalam jalannya. Percaya enggak? Kita buka 2 Raja-Raja 6. Ada satu revelation yang Tuhan beri. Saya baca ayat ini, saya enggak mudeng. Saya enggak paham. Ayat ini aneh, lucu bin ajaib. Tapi waktu terus saya tanya Tuhan, ini ayat lucu 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 5. 2 Raja-Raja 6 tentang perikopnya kapak timbul mengapung. Saya cepat baca. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, cobalah lihat tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, pergilah. Lalu berkatalah seorang, silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baik, aku akan ikut. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon. Ingat ya, mereka menebang pohon. Dan terjadilah ketika sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriaklah ia, hei tuanku, itu barang pinjaman. Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Elisa tanya, kemana jatuhnya? Oh, ke sini. Dipotong kayu, dikatakan kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkan ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Saya katakan gini, jadi waktu itu rumahnya sesak, tempat ibadah sesak, dia harus bikin bangunan, gedung lagi. Dan dia pergi untuk memotong kayu, untuk bangun. Waktu dia potong, kapaknya jatuh ke air, ke sungai. Kapak buatan dari apa? Kapak besi. Jatuh ke dalam air, kalau jatuh ke dalam air, besi sama air berat jenisnya, berat mana? Berat besi. Karena berat jenis air itu satu, besi lebih dari satu. Dia tenggelam. Semua pasti tahu ya tenggelam. Waktu dikatakan tenggelamnya di mana? Oh di sini. Potongkan kayu. Kayu berat jenisnya berapa? Kurang dari satu. Kayu sepotong, kayu segede apapun kalau dimasukkan ke sungai atau ke air pasti terapung. Betul? Waktu dimasukkan air kecil aja, kapak yang tadinya tenggelam bisa terapung. Padahal kalau kita lihat kayu dan besi tidak ada unsur magnet. Tapi kenapa seperti ini yang terjadi? Waktu saya terus berbulan-bulan, 2 bulan lebih, saya renungkan firman ini. Satu saat Tuhan berikan saya revelation. Kapak buatan dari besi. Berbicara tentang apa? Kerja keras kita. Ingat Amsal katakan besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesama. Kapak buatan besi. Waktu kita dengan usaha keras kita masukkan dalam air. Air berbicara tentang apa? Air firman Tuhan. Waktu kita masukkan dalam firman Tuhan, ke dalam dunia pelayanan, ke dalam dunia kerohanian, kita nggak sadar, kita mati secara rohani kita, tenggelam. Tapi waktu dilemparkan kayu, kayu berbicara apa? Kayu Golgota, kematian Kristus di atas kayu salib. Dilemparkan karya Kristus yang sempurna ke dalam firman itu. Maka kita yang mati rohani, kita bisa terangkat terapung dan diselamatkan. Itulah karya Kristus sempurna dalam kehidupan kita. Banyak orang kadang-kadang, waduh ikut Tuhan harus dengan perform. Wah karena saya punya uang, karena saya hebat, karena saya punya skill, punya kemampuan. Waktu kita dekati Tuhan dengan perform, lu akan jatuh. Saya pikir saya pintar. Ternyata saya orang paling bego. Ada yang pernah bangkrut 3 kali, itu saya. Saya bangkrut 3 kali. Tahun 98 saya nanjak, karena dolarnya naik, saya jualan barang-barang Amerika yang pakai dolar. Begitu tahun 98 Gus Dur presiden, mungkin Pak Gembala kalau pebisnis tahu. Tiba-tiba dolarnya turun jadi 5.500. Wah barangnya nggak bisa keluar, kenapa? Produk Cina masuk, mati. Dalam sekejap 10 bulan saya kumpulkan uang. Dalam waktu hitungan detik, menit, habis, bahkan minus. Sekali, saya enggak, ini lagi saya pikir, saya coba lagi, karena kita anak Tuhan. Kita punya hal-hal ini, bangkrut lagi. Ketiga kali bangkrut lagi. Kenapa? Saya pikir, Tuhan kenapa Tuhan? Oh ternyata saya punya greedy spirit, saya punya roh tamak. Saya bilang, Tuhan stop. 2 tahun kemarin, saya stop semuanya. Saya full pelayanan. Saya full pelayanan. Saya bilang, Tuhan saya nggak punya apa-apa. Tuhan saya nggak punya apa-apa. Saya punya anak 4, saya punya istri. Tapi saya percaya, kalau Tuhan yang suruh, Tuhan pasti yang menyertai. Allah kita Allah providensia, dia mencukupkan dalam segala keadaan. Dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan bagi kita.
Sampai saat ini saya bisa berdiri oleh karena kasih karunia Tuhan. Jadi kalau kita melihat, kita kembali lagi, jangan dekati Tuhan dengan perform kita. Engkau akan jatuh, engkau akan kecewa. Karena Tuhan bukan seperti itu. Kita dimampukan oleh karena karya Kristus dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan sudah senang sama kita. Tuhan sudah suka sama kita. Makanya sebelum kita lahir, kita sudah dipilih menjadi umat-umat pilihannya. Waktu kita memberikan hidup kita, sungguh-sungguh kita memiliki kasih yang mula-mula. Kehidupan kita bisa bertahan di dalam jalan-jalan ke Tuhan. Ada 3 hal yang akan saya bahas. Kenapa orang bisa kehilangan kasih yang mula-mula. Atau Tuhan yang dalam hidupnya. 1, dengar, karena kita seringkali melakukan rutinitas. Katakan kanan kirinya, rutinitas. Saya kasih contoh ini. Tahun 90, saya mau ke Jepang. Karena popo saya warga negara Jepang. Saya mau ke Jepang, itu kurang 4 bulan, kurang 5 bulan. Wah, saya mau tidur itu, kelihatannya nggak bisa tidur. Saya pengen membayangkan, Jepang itu seperti apa ya, berapa jam ya dari Indonesia. Karena ini perjalanan pertama saya naik pesawat, dan perjalanan pertama saya pergi keluar dari kota Semarang. Wah, seperti apa ya, seperti apa ya. Waduh, nanti sekolahnya seperti apa. Wah, pokok seperti itu terus. Ada yang di tempat ini gini? Atau saya kasih contoh lagi lah, biar gampang lagi ini. Orang yang biasanya mau melayani, kita ini pengen melayani. Maaf ya, maaf jangan tersinggung. Singer kayak WL atau apa. Begitu kita dapat jadwal, kurang 1 bulan, wah kita belajar lagunya nih. Waduh, karena kita belum pernah melayani, betul? Waduh, belajar. Wah datang kalau ibadah misalnya latihan jam 6 sore misalnya, wah datangnya bisa jam 5 nih. Nah, paling telat setengah 6 nih, datang duluan nih, ya, datang. Tapi setiap kali kita dapat terus uji, aduh sebulan sekali dapat, sebulan 2 kali dapat. Kelihatannya ini rutinitas, aduh sudah bisa, saya sudah jago. Toh gampang lah, nanti mau ibadah kurang setengah jam juga latihan bisa. Pemusik seringkali gitu. Gampang, kenapa? Karena itu rutinitas. Waktu kita mengalahkan hal-hal rutinitas, kita nggak sadar, kasih itu hilang dalam hati kita. Sedikit demi sedikit terkikis, nggak ada lagi gregetnya. Waktu kita melayani kita nggak ada apa yang nggak ada satu kerinduan sungguh-sungguh untuk bertemu dengan Yesus kita, untuk melayani Dia. Kenapa? Kita lakukan sekali rutinitas. Ke gereja pun sama. Waduh, biasalah, udahlah. Ke gereja juga sama setiap minggu. Toh minggu ini enggak, minggu besok bisa. Pas minggu besok lagi bisa. Terus gitu, terus nggak bisa terus. Kenapa? Dia lakukan seperti rutinitas. Toh ke gereja juga sama sih keadaannya. No, beda sama sekali. Orang yang ada dalam komunitas dan orang yang tidak, itu beda. Waktu dia mengalami masalah. Betul? Banyak orang yang alergi dengan masalah. Saya kasih tahu, masalah terdiri dari 2 kata. Masa dan Allah. Masa, waktu, Allah, Tuhan. Justru waktu kita mengalami masalah, waktu itulah kita berjumpa dengan Tuhan. Masalah itu kalau orang seberang katakan apa? Masya Allah. Itulah waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Waktu kita mengalami masalah, seringkali kita tengking. Wah, dalam nama Yesus. Enggak, lu bersyukur aja. Toh semua orang alami masalah. Yakobus 2 ayat 17 katakan gini. Iman tanpa perbuatan apa? Mati. Masalah itu men-trigger apa? Memicu iman kita bekerja. Kalau kita punya keluarga, suami, istri, anak, pekerjaan, bisnis, semua pelayanan baik. Kita sepertinya nggak mengutamakan Tuhan, karena semuanya sudah baik. Tapi waktu kita punya masalah, waktu itulah iman kita bekerja. Banyak orang seringkali terbalik. Kasih mula-mula bisa hilang. Yang pertama karena kita lakukan rutinitas. Wah, kelihatannya gampang. Toh Tuhan sama. Saya kan sudah lama, sudah khatam saya ayat Alkitab. Saya sudah terus, jemaat lama saya puluhan tahun. Saya katakan mau 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kalau engkau cuma lakukan rutinitas, nothing, kosong di hadapan Tuhan. Dan waktu ada masalah badai hantam, kau gak kuat lagi, kau akan kecewa. Kenapa? Karena kau pikir Kristus dalam hidup gak ada lagi. Hal yang pertama apa? Rutinitas. Kasih bisa kehilangan. Hal yang kedua, kita buka lagi. Hal yang kedua, kita buka di dalam 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja. Ayat yang ke-11. Hal yang kedua yaitu 1 Raja-Raja pasal yang 11 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Saya kasih tahu dulu. Bapak pembangunan siapa namanya? Bapak pembangunan
Orang seringkali bilang, Soeharto, iya itu betul, itu kalau di Indonesia. Kalau di Alkitab namanya Salomo. Salomo orang yang membangun bait Allah. Dan hidupnya pertama kali luar biasa. Bapaknya dia Daud. Dia seringkali lihat bapaknya, wah perang menang terus. Salomo hidupnya hebat. Tapi akhir hidupnya dia nelangsa, dia ngenes, dia menderita. Kenapa? Kita baca. Ayat 4, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. Seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon. Dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jadi mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Orang bisa kehilangan kasih mula-mula. Hal yang kedua, hatinya bergeser. Kita nggak sadar. Salomo punya istri berapa? Istri Salomo? Ini di sini nggak ada sekolah minggu berarti. Istrinya Salomo 700. Gundeknya 300. 1000. Saya waktu dengar cerita ini saya pikir-pikir, Tuhan 1000 ya. Saya hitung, saya orangnya suka ngitung ya. Duit aja saya hitung, apalagi ini istri orang kan saya hitung. 1000, kalau kita di istri pertama, ya 1000 ya istrinya kan. Sampai dengan yang ke 1000, ya itu kalau saya hitung-hitung dengan PMS dengan macam-macam, itu ketemu istri lagi yang pertama itu sekitar 3,6 tahun. Jadi 3 tahun 6 bulan. Sampai dengan 7 bulan. Luar biasa enggak? Kita misi aja seminggu aja rasanya lama. Ini 3 tahun 7 bulan baru ketemu lagi ke istri pertama. Kalau itu yang terjadi, tapi ini enggak. Jadi gini, Salomo kenapa dia punya istri banyak? Karena dia lihat bapaknya. Tadi kan katakan dia lihat bapaknya. Jadi kalau dulu orang bangsa Israel, kalau dia menang perang, satu prestis, satu kebanggaan itu rebut istrinya untuk menjadi tawanan. Kayak apa ya, dibuat koleksi, itu satu kebanggaan. Semakin lu punya banyak istri, dia kebanggaan. Bukan untuk apa, untuk ditiduri, bukan. Tapi seperti itu, ya mungkin ada 1-2 yang gitu, tapi itu seperti itu dulu. Salomo lihat bapaknya, dibikin satu alat politik. Kalau dia menang, oh dapat istri, menang dapat istri, terus gitu terus. Dan dia lakukan. Waktu masa tuanya, kalau orang sudah tua biasanya kenapa? Parkinson ya, biasanya kita Alzheimer. Biasanya kita agak lupa-lupa gitu. Dia pikun dan dicondongkan hatinya oleh istrinya. Hati yang bergeser berbahaya, menghilangkan kasih, menghilangkan Tuhan dalam hidup kita. Betul? Wah, saya diberkati Tuhan. Wah, saya kedudukannya naik pangkat, kedudukannya tinggi. Hatinya mulai bergeser. Ke harta, ke kedudukan, ke keluarga, ke bisnis, ke pelayanan. Dia jadikan berhala. Dan waktu hatinya bergeser, kita secara tidak sadar kita sudah kehilangan kasih kita yang mula-mula. Saya kasih tahu. Makanya kita perlu, saya tadi katakan Abraham 25 tahun dia nantikan Ishak. Abraham itu kalau kita lihat bangsa Israel, itu dia penyembah dewa Molok. Dewa Molok ini gini, dewa yang berjanji dan dia nanti kasih, tapi dia ambil lagi, kayak tumbal gitu. Makanya pikir Abraham, Tuhan yang saya sembah seperti dewa saya dulu. Waktu dia minta Ishak, dia kasih. Kenapa? Karena Tuhan sama kayak yang Tuhan saya dulu, dewa Molok. Tapi waktu mau disembelih, jangan. Bahasa aslinya metanoia, perubahan pikiran. Orang bisa berhenti karena kita mengalami transformasi pikiran. Makanya firman Tuhan semua bicara tentang pikiran. Roma 12 ayat 2, Filipi 4 ayat 8, 9. Pikirkanlah semua yang suci, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang mulia. Roma 12 ayat 2. Kita ini jangan serupa dengan dunia ini, tapi pembaharuan budimu. Makanya kadang-kadang kalau gereja seringkali kita diberkati Tuhan, amin. Wah kita akan kaya, amin. Wah kita akan sembuh, sakit kita, amin. Betul. Betul. Tapi itu yang bukan diajarkan Alkitab, maaf. Alkitab ajarkan apa? To be like Christ. Menjadi serupa dengan Kristus. Keserupaan kita dengan Kristus. Waktu kita serupa dengan Kristus, semuanya akan kita dapat. Kita mau kaya, kita mau diberkati, kita mau sehat, kita segala, kita dapat. Waktu kita serupa dengan Kristus. Makanya kalau kita lihat Matius 6 ayat 33, seek first his kingdom and righteousness. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan diberikan, ditambahkan padamu. Banyak orang yang mau bonusnya. Beli 1 AC,
buy one get one. Beli AC 1 beli 1. Boleh nggak saya minta bonusnya? Kan pasti nggak boleh. Kadang-kadang kita minta bonus. Hati-hati. Hati yang bergeser bisa menghilangkan kasih yang mula-mula. Bisa nggak ibadah? Bisa. Bisa ada dalam komunitas? Bisa. Tapi kau sudah nggak ada gregetnya lagi. Ibadah ya dingin-dingin aja. Bahasa Alkitabnya suam-suam kuku. Nggak panas, nggak dingin. Kalau ada acara ya udahlah. Yang penting saya store muka, store semuanya. Udah. Tapi hati kita nggak ada lagi yang menguasai, mengendalikan. Harusnya Tuhan. Tapi kita sudah hilang arah. Yang pertama apa? Rutinitas. Yang kedua, hati yang bergeser. Kita lihat yang ketiga. Maaf, kata-katanya agak kasar. Tapi ini ada di Alkitab. Yuk kita lihat lagi. Yang ketiga, bilangan. Bilangan 11. Bilangan 11. Ya, bilangan 11. Kita sama-sama aja ya supaya kelihatan hidup gitu ya sama-sama ya. Kita kenceng nggak pakai suara udah nggak apa-apa lah ya. Kita keluarkan suara yuk sama-sama yuk. Bilangan 11 ayat 4 sampai dengan ayat 6. 3, 2, 1. Orang-orang bajingan ya. Yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Saya katakan ini bukan master chef. Ini benar-benar ada di Alkitab ya. Saya pikir ini master chef nih hari Minggu. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu pun apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Jadi orang-orang bajingan. Wah kata-katanya kasar banget. Tapi ada di Alkitab. Waktu saya pikir ini apa nih? Bahasa Inggrisnya bisa ditampilkan enggak? Enggak bisa ya. Bahasa Inggrisnya bajingan yaitu mix multitude. Orang-orang campuran. Jadi bangsa Israel dulu waktu keluar dari Mesir suka mengeluh, betul? Ada orang-orang yang mengingatkan dia, yang mengintimidasi dia. Yaitu disebut ini, mix multitude. Itu orang-orang campuran, orang-orang yang lahir di padang gurun. Bukan orang-orang asli Israel. Jadi orang yang lahir dan menikah sama lawan jenis. Misalnya lawan iman kita. Makanya jomblo-jomblo, adik-adik jangan salah pilih pasangan. Berbahaya. Berbahaya, saya kasih tahu. Ini akibatnya. Ya ingatkan terus, intimidasi terus. Oh lu kan dulu gini, lu kan dulu enak bisa makan bawang pre, bisa makan mentimun, bisa makan semangka, bisa makan ayam mungkin, makan Kentucky apalagi macam-macam. Diingatkan terus. Pekerjaan siapa? Orang yang suka mengintimidasi? Iblis. Iblis sering kali intimidasi kita. Wah kan masa lalu lu jelek. Kan lu dulu gini, kan lu gini. Lu gak mampu, lu gak bisa, lu gak gini. Terus diintimidasi terus. Itulah cara kerja iblis dalam hidup kita. Diintimidasi. Jadi hal yang ketiga, pergaulan yang buruk. Pergaulan yang buruk. Kalau kita ada, jangan melakukan pergaulan. 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi ada 3 hal, 1 rutinitas, 2 hati yang bergeser, 3 pergaulan yang buruk. Itu akan menghilangkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Waktu engkau memilih salah pasangan, engkau enaknya sebentar, tersiksanya luar biasa. Gak percaya kelihatannya, itu natap saya. Ini kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu di dalam 2 Petrus 2. Pernah dengar ada namanya Lot. Ya. Lot ini orang yang luar biasa sekali. Lot ini orang yang luar biasa dan dia orang takut akan Tuhan. Tapi dia tinggalnya salah. Tinggalnya dia di Sodom dan Gomora. Itu Lot. Ya. Kita lihat 2 Petrus 2 ayat 7 dan 8. Ya. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, ya, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini, maksudnya Lot, tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari, jadi Lot setiap hari melihat dan mendengar perbuatan mereka yang jahat, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jadi Lot ini orang benar, tapi dia tinggal di Sodom dan Gomora.
pergaulannya salah, dia kurang tepat tinggalnya. Nah, dia setiap hari dia lihat. Pernah tahu ini cerita ini? Lot punya 2 anak cewek. Ya, waktu itu malam-malam ada tamunya Lot, malaikat. Malaikat datang, akhirnya dikasih nginep. Zaman dulu malaikat bisa nginep di rumahnya Lot. Nanti baca aja kalau nggak percaya. Nah, dia nginep di rumahnya Lot. Tiba-tiba rumahnya Lot ini dikepung. Kalau kita baca terus nanti ada gitu ya. Dikepung sama orang-orang muda dan orang tua. Orang-orang Israel itu, orang Sodom dan Gomora. Dia mau apa? Mau perkosa 2 orang malaikat ini. Lot yang jiwanya terlalu loyalis. Saya katakan jiwanya Lot terlalu loyalis. Ya, Lot gini, karena dia seringkali lihat perbuatan-perbuatan jahat. Sampai jiwanya tersisa. Dia bilang gini, udah saya punya 2 anak cewek. Ini 2 anak cewek ini, lu pakai aja. Luar biasa enggak? Itu yang terjadi. Akhirnya 2 anaknya ini diperkosa sama orang-orang sekitar Sodom dan Gomora. 2 anak ini sakit hati. Dan dia balas Lot. Yuk kita lihat lagi Kejadian 19. Kejadian 19. Ini yang terjadi. Anak Lot yang sakit hati karena dia digitukan sama bapaknya dan dia balas. Ayat 32 sampai 35. Lot dan kedua anaknya perempuan. Saya baca cepat aja. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengannya supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika bangun. Dan terus sampai 35. Jadi gini, anaknya memperkosa bapaknya. Itu terjadi. Gara-gara anaknya sakit hati. Dan dari 2 anak Lot ini lahirlah Bani Amon dan Bani Moab. Dalam bahasa aslinya artinya kedagingan. Itulah yang menjadi musuh orang Israel, terutama saudara dan saya. Sampai saat ini. Anak kedagingan. Hati-hati dalam pergaulan yang buruk. Wah kelihatannya cincai lah, gak apa-apa dah. Toh ini beda kepercayaan gak apa-apa. Yang penting toh orangnya baik. Pasti gitu. Orangnya baik, toh gak apa-apa lah ini. Hati-hati, waktu engkau memberikan hidupmu dalam pergaulan yang buruk. Lama-lama hatimu, kasihmu hilang. Jadi ada 3 hal. 1 rutinitas, 2 hati yang bergeser seperti Salomo. Tadinya dia orang luar biasa. Tapi gara-gara istrinya yang terlalu banyak, ternyata banyak penyembah dewi-dewi yang gak benar berhala. Akhirnya hatinya dicondongkan pada berhala itu. Yang ketiga, kasih Tuhan bisa hilang karena engkau melakukan hal pergaulan yang buruk. 3 hal ini yang menjadi pesan Tuhan untuk kita semua malam hari ini. Kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita nggak tahu. Kita cek hati kita. Masih ada gregetnya nggak sih? Toh saya melayani, saya datang ke gereja itu masih ada gregetnya nggak? Masih ada apa ya namanya ya? Chemistry-nya dengan Tuhan nggak? Ada passion-nya nggak? Kita memiliki kerinduan nggak? Waktu pujian penyembahan yang luar biasa. Hadirat Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Biasa-biasa aja menyembah kita, ya udahlah. Paling tepuk tangan. Kadang kita nggak tepuk. Kita nggak merasakan lagi kasih Tuhan dalam hidup kita. Lihat ya, saya baca ayat terakhir. Pemain musik mungkin bisa bantu saya ke depan. Ya. Wahyu 2 ayat 5 dikatakan gini. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu. Tuhan akan datang kepada kita. Dan aku akan mengambil kaki Dianmu. Ingat ya, tadi kalau ayat 1 tadi katakan Tuhan itu memegang 7 bintang dan dia berjalan di antara kaki Dian. Ya, kaki Dian itu kandil. Saya kasih contoh, biasanya kalau di Natal ada tempat buat apa lilin. Itu jumlahnya ada 7. Kalau kurang atau lebih berarti itu bukan kandil. Harusnya 7. Jika demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Waktu saya baca ini, saya kasih tahu revelation-nya, pewahyuannya. Kaki Dian berbicara tentang apa? Kaki Dian itu ada letaknya ada di ruang kudus. Buat lilin, betul?
Lilin tempat apa? Untuk memberikan sinar terang. Waktu lilin ini diambil oleh Tuhan, terang ini diambil, jadinya apa? Gelap. Orang yang hidup dalam kegelapan, dia akan nabrak sana, nabrak sini. Hidupnya akan hancur berantakan. Waktu engkau enggak punya kasih Tuhan, hidupmu semakin lama semakin hancur, semakin lama semakin hancur. Mungkin kau bisa bertahan saat ini, tapi cuma tunggu hitungan waktu. Hal yang kedua, waktu kaki Dianmu diambil, itu berbicara. Coba lihat kalau di Eropa, banyak gereja-gereja megah, tapi nggak ada jemaatnya. Saya nggak tahu di Jemberan ada nggak. Gerejanya ada, jemaatnya nggak ada. Saya di daerah kadang-kadang saya nangis. Saya lihat gereja penuh, jemaatnya cuma 7 ekor, 6 ekor, 5 ekor. Tadinya banyak, ada di Banyuwangi, di Rogo Jambi. Diambil, dipindahkan ke Tuhan, ke gereja yang pengajarannya sehat. Karena pemimpinnya, dia tidak bisa dipercayakan. Itulah revelationnya. Kaki Dian itu pelihara supaya tetap menyala. Api itu tetap menyala. Engkau tetap mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Umur saya sudah memasuki 53 tahun. Tapi saya tidak pernah melihat orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Hidupnya bisa lost, bisa miss. Walaupun kita tertatih-tatih, tapi kita tetap berjalan terus. Mazmur 126, orang yang menabur dengan mencucurkan air, dia akan pulang membawa berkas-berkasnya dengan bersorak-sorak. Jemaat Tuhan di tempat ini, bila kasih Kristus ada dalam hati, jangan sampai ini hilang. Kalau ini hilang, akan mengalami kegelapan dalam hidup. Kemanakah aku dapat pergi? Kita mau naikkan, kemanakah aku dapat pergi Tuhan menjauhi roh-Mu yang kudus. Biarlah malam hari ini kita mau ambil satu keputusan. Kita perbarui komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita memelihara kaki Dian ini. Supaya Tuhan terang Kristus ada dalam hati kami. Oh, yes, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, sahabat. Yes Lord, Engkau dekat ya Tuhan. Seluruh pengabdian kami Tuhan, Bahkan seluruh pengabdianmu tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Yes Lord, dan berharga. dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Mari saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Engkau responi kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kalau kau mau, kau ambil keputusan, ambil satu komitmen untuk kita sungguh-sungguh ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Ya kaya rabas, rabas. Tak terselami bagiku, sungguh indah Tuhan, sungguh indah. Kami tak bisa menjauhi roh-Mu daripada kami. Kami
Kami butuh Engkau Tuhan. Yes bahkan seluruh pengabdianmu Tuhan. Bahkan seluruh bisa membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia. Engkau sungguh berharga Tuhan. Dan berharga. Sungguh indah. Inilah kami Tuhan. Sungguh-sungguh saat ini masuk dalam hati Tuhan. Rasakan Tuhan menjamah Engkau. Saat ini Kau berikan hatimu untuk Tuhan. Ambil satu keputusan yang Kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ambil komitmen ini di hadapan Tuhan. Engkau butuh kasih. Karena kasih itu adalah Tuhan itu sendiri. God is love. Tuhan adalah kasih. Oh, yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lawan setiap kami Tuhan. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Oh, biar musik saja mainkan musian ini. Mari saudara, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Malam hari ini ambil komitmen. Perbarui komitmenmu di hadapan Tuhan. Engkau sungguh-sungguh meresponi akan panggilan Tuhan. Bila kasih Tuhan itu ada terus dalam hidupmu, dalam hatimu. Taruh tangan kananmu di dadamu. Kita karawasedara. Kau rasakan Tuhan menjamah engkau. Engkau akan dibaharui di dalam kasih dan kuasa-Nya. Mungkin selama ini kami merasa kasih ini menjadi dingin. Kasih ini menjadi biasa-biasa saja. Kau gak sadar kalau Yesus, kasih itu sudah pelan-pelan meninggalkan dalam hatimu. Saat ini, minta belas kasihan Tuhan. Bapak surgawi saat ini kau melihat Tuhan setiap tangan-tangan yang ada di dada Tuhan. Kami manusia biasa Tuhan. Tapi kami punya Allah yang luar biasa Tuhan. Apa saat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mertasikan kuasa-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang nyata Tuhan. Melawat hati setiap kami Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh kasih-Mu Tuhan. Kami tidak mau Tuhan terang ini menjadi gelap Tuhan. Kami tidak mau Tuhan tangan hancur Tuhan hidup kami Tuhan. Karena kami tidak punya kasih itu Tuhan. Yaitu Engkau sendiri Tuhan. Bapak saat ini berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Receive, terima. Receive, terima. 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 Terima saat ini. Terima. Terima. Kita kaya rapas sita rapas. Oh. Bapak saat ini kami berdoa Tuhan. Satu lawatan Allah terjadi Tuhan di tempat ini. Kita karapas. Oh, sungguh besar Tuhan. Bapak berdoa Tuhan. Dan Engkau yang memenuhkan Tuhan kemenuhan Kristus Tuhan. Kelimpahan Kristus Tuhan. Ada jemaat-Mu di tempat ini Tuhan.
Bahkan Engkau Allah yang hidup Tuhan. Engkau menyatakan kasih dan kuasa-Mu atas gereja ini Tuhan. Terus Tuhan urapan mengalir atas Bapak Gembala, Tuhan Ibu Gembala, Tuhan seluruh majelis Tuhan. Oh Tuhan pakai Tuhan. Untuk lebih lagi Tuhan boleh menjangkau banyak jiwa Tuhan. Terus Tuhan untuk mengatakan Tuhan kabar baik Tuhan. Untuk mengabarkan kabar baik Tuhan. Good news Tuhan. Kita kaparapasetede berabalarabasede. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi Tuhan pemain musik Tuhan. Adik-adik kami Tuhan yang masih muda Tuhan. Pakai hidupnya Tuhan. Terus Tuhan. Jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang jahat Tuhan. Oh Tuhan tidak terkontaminasi Tuhan dengan hal-hal yang duniawi Tuhan. Engkau yang memisahkan Tuhan. Seperti ilalang dan gandum Tuhan. Akan jemaat-Mu Tuhan dipelihara dengan cara-Mu yang sempurna dan ajaib Tuhan. Para jemaat Tuhan. Sebagai pengusaha Tuhan berkati Tuhan. Panggilannya Tuhan ada di dalam marketplace Tuhan berkati Tuhan. Perbesar kapasitasnya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu-ibu rumah tangga diberkati menjadi tiang doa. Penopang bagi suami. Suami diberkati Tuhan menjadi sumber ke kepala. Imam yang baik bagi istri dan anak-anaknya. Bahkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjadi generasi muda ya. Yang memiliki roh takut akan Tuhan. Bapak-bapak berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kemuliaan-Mu dinyatakan, kasih-Mu Tuhan atas gereja tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah menguatkan setiap kami, memberkati setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kasih setia Tuhan selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan setiap kami untuk kami tetap boleh menjaga kasih Tuhan yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Pakai lebih dan lebih lagi Tuhan. Setiap apa yang sudah Tuhan percayakan kepada hamba-Mu, Tuhan yang akan memampukan. Kami percaya Tuhan yang akan mencukupkan segala sesuatu yang hamba-Mu perlukan. Terpujilah Engkau Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman dan memberikan persembahan kepada yang bertugas, dipersilahkan. Kita masuk dalam doa. Ya Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Kami boleh menikmati hadirat-Mu di dalam ibadah malam hari ini Tuhan. Kami boleh memuji-Mu, menyembah-Mu. Dan teristimewa kami boleh menikmati firman-Mu ya Tuhan. Yang membawa kami Tuhan. Untuk kami kembali pada kasih yang mula-mula kepada Engkau Tuhan Yesus. Sebab Engkau adalah kasih itu sendiri. Pimpin Roh Kudus setiap umat-Mu di tempat ini.
meteraikan firman, agar supaya setiap umat-Mu di tempat ini datang beribadah kepada Engkau, membawa hati yang haus dan lapar akan Tuhan, membawa persembahan yang tulus di hadapan Tuhan. Teguhkan hati setiap umat-Mu. Roh Kudus tolong kami, teguhkan hati kami supaya tidak bergeser oleh pengaruh-pengaruh dunia ini, oleh kedagingan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus memampukan kami untuk setiap kami umat-Mu diteguhkan, dijauhkan dari segala hati yang bergeser. Demikian juga pimpin setiap kami Roh Kudus untuk senantiasa berada di dalam pergaulan-pergaulan yang baik. Karena kami percaya Tuhan, dari semua itu Tuhan membawa kami kembali pada kasih yang mula-mula. Dan kami percaya ketika kasih yang mula-mula ada di setiap kami, para pelayan Tuhan dan seluruh umat-Mu di gereja Betani Negara ini Tuhan, kaki Dian itu semakin Tuhan teguhkan di gereja kami. Kaki Dian itu semakin Tuhan teguhkan di dalam setiap pelayanan kami. Dan gereja kami menjadi terang, menjadi garam, menjadi dampak bagi kota kami Jemberana. Terima kasih Bapak buat firman-Mu malam hari ini. Demikian juga kami mengucap syukur buat hamba-Mu Bapak Pendeta Yeremiahu yang sudah memberkati firman Tuhan di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau pakai lebih lagi beliau Tuhan. Perintisan gerejanya di Tangerang, Tuhan berkati. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa dari segala penjuru mata angin. Langit memberkati, bumi memberkati dalam nama Yesus. Pelayanannya Blessing Ministry Indonesia BMI Tuhan, Engkau pakai lebih lagi. Engkau pakai lebih lagi untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Dimanapun pelayanan ini bergerak Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu yang ajaib. Nyatakan kemuliaan-Mu yang dahsyat, perbuatan-Mu yang heran, penyataan-penyataan Tuhan. Pakai Tuhan, BMI ini Tuhan jadi bejana-Mu, jadi alat-Mu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan, keperluannya Tuhan berkati. Diberkati keluarganya, diberkati anak-anaknya. Terima kasih Bapak. Demikian juga Tuhan apabila besok berjalan ke arah Banyuwangi, tutup bungkus hamba-Mu ini dengan kuasa darah Yesus. Lingkupi dengan kuasa-Mu, pimpin dengan Roh Kudus-Mu. Engkau pakai lebih lagi di kota Banyuwangi dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan ini kami Tuhan, umat-Mu sebentar akan menabur di ladang pekerjaan Tuhan. Engkau tilik dari ketinggian-Mu Tuhan. Setiap tangan yang menabur, setiap hati yang penuh sukacita menabur di ladang pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau disukakan oleh taburan kami. Dan Engkau memberkati umat-Mu lebih lagi dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, saya bacakan beberapa pengumuman. Yang pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Yeremiahu, Tuhan berkati. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama-sama kami di tempat ini. Kalau mungkin ada, boleh tolong lambaikan tangan. Ada? Baik, saya mengucapkan selamat datang dan mengundang untuk ibadah minggu, hari Minggu berikutnya kembali bersama-sama kami di tempat ini dengan penuh sukacita. Baik, saya bacakan jadwal kegiatan gereja Betani sepekan. Hari Rabu jam 7:30 ibadah family altar di tempat ini. Hari Jumat jam 7:30 ibadah doa malam di gereja di tempat ini. Kemudian hari Sabtu jam 7 malam ada latihan musik. Hari Minggu, minggu pertama bulan depan, ibadah raya jam 6 sore ada perjamuan kudus. Kemudian jam 6:30 ada ibadah sekolah minggu. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Buat anugerah yang
sembah Dia, sembah Dia. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, sesembahan pujian pada saat malam hari ini. Dan biarlah semuanya bukan hanya rutinitas belaka, tetapi kerinduan kami untuk senantiasa dekat dengan Engkau, untuk senantiasa memuji, menyembah-Mu Tuhan. Dan istimewa Tuhan, kami mengucap syukur jika pada saat malam hari ini kami boleh dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, Pastor Yeremiahu. Tuhan, sekali lagi berdoa buat beliau ya Bapa. Kau berkati aktivitasnya, Kau berkati pelayanannya Tuhan, perintisannya. Dan semua apa yang dikerjakannya, Engkau senantiasa menyertai. Engkau senantiasa memberkati. Berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya kami serahkan di tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan meninggalkan hamba-Mu ini. Dan Engkau senantiasa menyertai setiap pelayanannya. Terima kasih Bapa. Kami boleh mendapat satu pembelajaran pada saat malam hari ini. Untuk mempertahankan kasih mula-mula di dalam kehidupan kami. Dan kami tidak akan goyah dengan segala rutinitas kami. Karena ada satu hal yang paling penting di dalam kehidupan kami. Yaitu Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Apalagi kami tidak akan mau untuk bergeser hati kami Tuhan. Dan biarlah hati kami senantiasa ada di sini ya Bapa. Bersama-Mu, bersama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan mau menjaga segala pergaulan-pergaulan kami. Dan kami mau menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami masih menyerahkan bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para menteri. Bapak Kapolri kami, Panglima TNI kami. Kami percaya Tuhan bahwa pribadi-pribadi ini adalah pilihan-Mu yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Itulah sebabnya Tuhan, berkati beliau-beliau. Teristimewa Engkau berkati Bapak Presiden kami. Berkati segala keputusan. Karena kami percaya segala keputusan yang diambil oleh Bapak Presiden kami bertujuan baik buat bangsa dan negara kami. Begitu pula Tuhan, kami berdoa buat kota di mana kami berada. Kabupaten Jembrana.
Kau berkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati kami, serta jajaran pemerintah kota kabupaten. Dari yang tertinggi sampai yang terendah kami serahkan di tangan Tuhan. Berkati perekonomian kota kami ya Bapa. Berkati hasil buminya, hasil lautnya. Dan juga berkati keamanannya. Sehingga kami boleh menikmati kesejahteraan di dalam hati kami. Karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami pula. Saudaraku, mari kita angkat tangan. Siap terima berkat dari Allah. Diberkati pada saat datang. Diberkati pula pada saat engkau pulang. Diberkati sawah dan ladangmu, usaha dan pekerjaan. Diberkati buah kandunganmu. Diberkati pakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati usaha tokomu, usaha bengkelmu, usaha rumah makanmu, usaha perkebunanmu, peternakanmu, usaha rumah kos-kosan, usaha salon kecantikan, usaha budidaya tambakmu, usaha dan pendidikan dan kesehatan. Saudaraku, sekali-kali engkau tidak turun tetapi engkau naik. Engkau pun tetap menjadi kepala bukan ekor. Saudaraku, mari kita pulang membawa segala kemenangan, damai, sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dari mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Selamat malam. Sampai jumpa minggu depan.